Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal sosiologi ya, kelas 10. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita baca dulu tokoh yang menyumbangkan pemikirannya tentang pendekatan materialisme dialektis itu adalah tokoh siapa? Oke, jadi yang memperkenalkan atau menyumbangkan pemikiran tentang pendekatan materialisme dialektis itu adalah Karl Marx yang A. Selanjutnya, untuk nomor 2, masa di mana pemikiran manusia masih terbelenggu oleh konsep filosofis yang abstrak dan universal itu adalah jenjang zaman metafisika yang dadu. Ini yang A. Lanjut. Ilmu pengetahuan didasarkan atas kegiatan berpikir secara logis dengan menggunakan rasio atau nalar. Pernyataan di atas itu merupakan syarat ilmu pengetahuan yang bersifat titik-titik. Jadi, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan itu ada 4 ciri, ya. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ada 4. Yang pertama sifatnya adalah empiris. Kalau empiris itu menggunakan akal sehat. Kemudian berdasarkan observasi, tidak berspekulatif. Yang kedua ada teoritis. Kalau teoritis berarti hasil observasi disusun secara logis. Jadi dijelaskan hubungan sebab akibat. Maksudnya seperti itu. Kemudian sifat ketiga ada kumulatif. Kumulatif itu berarti berdasarkan teori sebelumnya. Kemudian keempat itu ada sifat non-etis. Kalau non-etis itu sosiologi tidak menilai baik buruknya fakta di masyarakat. Oke. Nah, dari situ maka kita cek di sini menggunakan secara logis ya, berpikir logis dengan menggunakan rasio atau nalar. Berarti jawabannya adalah yang empiris. Berarti yang B. Kak, lah kenapa enggak teoritis? Yang pertama nggak ada di opsi. Yang kedua ini kan penyusunannya. Jadi penyusunannya tuh berdasarkan teori, nggak ngarang gitu. Dan urut. Logis itu maksudnya urut, ada sebab akibat, dia bisa menjelaskan. Selanjutnya, nomor 4, cabang sosiologi yang mempelajari tentang struktur lingkungan perkotaan dan pola penempatan dan pertumbuhan penduduknya itu disebut ekologi manusia yang E. Selanjutnya, berdasarkan ilmu kajian-kajian serta riset yang dilakukan, sosiolog dapat memberikan masukan terhadap kebijakan untuk masyarakat yang akan diputuskan oleh para pengambil kebijakan. Itu merupakan peran sosiolog sebagai titik-titik. Oke, jangan lupa ada beberapa peran ya. Jadi untuk peran sosiolog diantaranya pertama sebagai ahli riset, yang kedua sebagai praktisi, ketiga konsultan kebijakan, kemudian yang keempat itu sebagai guru atau pendidik. Nah, kalau kita lihat dia kan memberikan masukan terhadap kebijakan ya. Berarti lebih tepat yang konsultan kebijakan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan pembangunan, sosiologi digunakan untuk titik-titik. Oke. Jadi, kegunaan sosiologi bagi pembangunan itu dapat diidentifikasi. Yang pertama,
pada tahap perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan itu sosiologi berguna untuk apa? Mengidentifikasi kebutuhan sosial. Identifikasi kebutuhan sosial. Tahap kedua itu adalah tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan, apa yang terjadi? Maka mengidentifikasi kekuatan sosial dalam masyarakat. Kemudian tahap ketiga itu adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi itu bisa dibilang analisis terhadap efek sosial. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah pada tahap pelaksanaan. Berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor berikutnya. Berikut yang menjadi faktor pendorong lahirnya ilmu sosiologi adalah titik-titik. Sebenarnya ada banyak faktornya ya. Yang pertama, dari revolusi. Oke, kita coba bantu jelaskan. Nomor 7 itu ada beberapa faktor. Yang pertama, revolusi. Pernah dengar? Ya, jadi kayak ada revolusi politik, revolusi industri. Revolusi itu semacam perubahan tapi yang secara global dan banyak banget yang berubah. Kemudian setelah itu, selain revolusi, ada juga dari segi ekonomi. Nah, dari segi ekonomi itu mulai dari adanya eksploitasi kaum buruh sama yang pemilik modal. Jadi kayak yang nggak punya uang atau para buruhnya itu disemena-mena lah sama si pemilik modal atau orang yang kayanya. Kemudian ada juga dari segi sosial. Dari segi sosial itu mulai adanya gerakan-gerakan feminisme, gerakan eh, yang mengakibatkan bangkitnya sosialisme. Itu juga termasuk pendorong. Kemudian dari segi iptek, itu ada juga dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pertumbuhan ilmu pengetahuan itu semakin banyak. Jadi mulai diperhatikan tuh dari segi sosial. Makanya muncullah ilmu sosiologi. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa faktor pendorong utamanya itu adalah B. Perubahan-perubahan pada masyarakat Eropa. Di antaranya keempat faktor ini. Selanjutnya, sosiologi berusaha memberikan penjelasan secara rasional terhadap fenomena dalam masyarakat. Pernyataan ini merupakan sifat yang apa? Tadi kan ada empiris, teoritis, kumulatif, sama non-etis ya. Memberikan penjelasan secara rasional, berarti lebih ke empiris yang A. Selanjutnya, sosiologi dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiah dengan mencari nilai tertentu seperti efisiensi kerja atau efektivitas suatu program pembangunan. Peran tersebut dimiliki oleh titik-titik. Oke, tadi kita sudah menjabarkan ini peran seorang sosiolog. Nah, kalau dia itu untuk mencari nilai tertentu seperti efisiensi kerja, maka lebih tepat yang mana? Apakah teknisi? Apakah ahli riset? Dia mencari nilai tertentu seperti efisiensi kerja atau efektivitas suatu program pembangunan. Yang paling tepat apa? Karena dia mencari nilai tertentu, berarti pengamatan ya, maka lebih cocok yang ahli riset. Ahli riset itu penelitian. Jadi B. Selanjutnya nomor 10, sebagai ilmu pengetahuan, sifat yang harus melekat dalam kajian sosiologi itu adalah titik-titik. Yang pertama, kumulatif. Ya, kumulatif itu berdasarkan teori ini ada nih, ya, kumulatif perlu. Teoritis berdasarkan teori itu perlu juga. Terus empiris
secara logis ya perlu juga. Yang lain tidak ada ya. Ya, berarti hanya yang C.